Yahya Waloni koar-koar itu. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur kamu keluar, karena kamu angkuh, kamu sombong. Kalau memang kamu pernah jadi pendeta, kamu pernah jadi hamba Tuhan di kalangan Kristen, kamu sendiri tahu firman Allah, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Salam saudara-saudari, agak lucu ya. Yahya Waloni sudah lama pindah agama, bahkan sudah meninggal. Tapi kenapa masih dibahas juga oleh orang-orang Protestan? Mereka bilang, kami malu dia pernah jadi pendeta. Tapi coba pikir baik-baik, bukankah gaya berpikirnya itu warisan kalian? Wahai saudara-saudariku terpisah, sola scriptura, anti tradisi, tafsir bebas tanpa otoritas gereja, Yahya cuma ambil itu semua dan lanjutkan ke tempat lain. Kalian tanam benih, setiap orang bisa jadi penafsir sendiri, tapi giliran tumbuh jadi radikal, kalian cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, almarhum Ustadz Yahya Waloni sudah tenang di alam sana. Tetapi banyak dari para pendeta yang membahas tentang Ustadz Yahya Waloni. Bagaimanakah pengakuan dari Ustadz Yahya Waloni dulu yang diingkari oleh para pendeta-pendeta tersebut. Nah, kesempatan kali ini kita masih lanjut bagaimanakah pendeta Mel Atok kejang-kejang dengan almarhum Ustadz Yahya Waloni. Dan kita akan tampilkan juga sebuah statement dari seorang Romo Katolik yang juga menanggapi tentang banyaknya orang Kristen yang ikut menanggapi atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni tersebut. Teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Jadi, saya sebagai pendeta mau kasih tahu ya, kebohongan pertama bahwa rektor tidak pernah mencetak pendeta. Yang kedua, andai kata, dengar baik-baik ya, andai kata satu sinode menghasilkan pendeta dan bukan rektor atau sekolah teologi yang Yahya Waloni koar-koar itu, saya mau kasih tahu, andai kata pendeta dilantik oleh satu sinode pun, itu bukan berarti sinode lah yang memilih pendeta. Pendeta itu adalah satu anugerah, itu panggilan khusus yang datang dari Allah. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur kamu keluar, karena kamu angkuh, kamu sombong. Kalau memang kamu pernah jadi pendeta, kamu pernah jadi hamba Tuhan di kalangan Kristen, kamu sendiri tahu firman Allah, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya bacakan ayatnya, dan nanti ayatnya bisa kita perhatikan, ditayangkan supaya semua orang percaya, orang Kristen yang mungkin Anda resah dengan videonya Yahya Waloni ini, jangan takut, ini pendusta kok, buat apa takut sama dia? Ya, tidak ada satu pendeta pun yang takut sama kau, Yahya Waloni. Dengar baik-baik. Tidak ada satu pun kami yang takut sama kau. Nah, kalau kita memperhatikan Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini saja mau mengingatkan bahwa rasul-rasul yang jabatan rohani lebih tinggi, rasul-rasul saja jabatan rohani lebih tinggi dari sekedar ketua PGI, atau lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari paus. Itu saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa kamu Yahya Waloni yang mengatakan kamulah yang mempendetakan pendeta, kamulah mbahnya orang-orang kafir, kamu pendusta? Sepanjang saya jadi Kristen, saya tidak pernah dengar satu pendeta top bernama Yahya Waloni. Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia ketika membawakan khutbah Jumat di Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah Ustadz Yahya Waloni sudah diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia saat menjadi khotib sholat Jumat di Masjid Darul Falah, Kompleks Perumahan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pengurus masjid setempat membenarkan hal tersebut. Berikut fakta-fakta Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia saat menjadi khotib sholat Jumat di salah satu masjid di Makassar. Ustadz Yahya Waloni mulanya menyampaikan khutbahnya dengan suara lantang. Ustadz Yahya Waloni membawakan ceramah tentang ketauhidan. Ustadz Yahya Waloni sempat duduk sebelum melanjutkan khutbah kedua. Tidak berselang lama melanjutkan khutbahnya, Ustadz Yahya Waloni tiba-tiba ambruk di atas mimbar.
Sempat dilarikan ke rumah sakit, salah seorang jamaah masjid bernama Rashid menyebut Ustadz Yahya Waloni sempat dibawa ke rumah sakit saat terjatuh, namun kemudian tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Begitu saya masuk Islam, dulunya kampung halaman saya, provinsi saya, Sulawesi Utara, Manado, penduduknya itu pemeluk Islam dulu hanya 0, sekian persen. Kakak saya mu'alaf perempuan di Manado, dek, itu di Manado sekarang sudah Masya Allah, majelis taklim kami maju sekali, pegawai-pegawai di kantor gubernur masuk Islam, pejabat-pejabat yang sudah pensiun masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sering nonton kamu di YouTube itu, banyak yang masuk Islam karena sadar. Saya pernah Islamkan orang Manado itu tahun 2009, saya ke sana dengan istri, sampai mobil saya dikeroyok, dibakar di sana. Itu tahun 2009, 2003 orang masuk Islam. Almarhum Ustadz Yahya Waloni banyak mengislamkan orang non-muslim. Hal inilah yang menjadi faktor kenapa para pendeta ketar-ketir, bahkan sampai-sampai ketika Ustadz Yahya Waloni sudah meninggal pun banyak sekali yang memfitnah almarhum. Nah teman-teman, kita akan tampilkan sebuah statement dari seorang romo Katolik yang membahas tentang orang-orang Kristen, orang-orang Protestan yang ikut menyinggung wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Salam saudara-saudari, agak lucu ya, Yahya Waloni sudah lama pindah agama, bahkan sudah meninggal. Tapi kenapa masih dibahas juga oleh orang-orang Protestan? Mereka bilang, kami malu dia pernah jadi pendeta. Tapi coba pikir baik-baik, bukankah gaya berpikirnya itu warisan kalian? Wahai saudara-saudariku terpisah, sola scriptura, anti tradisi, tafsir bebas tanpa otoritas gereja, Yahya cuma ambil itu semua dan lanjutkan ke tempat lain. Kalian tanam benih, setiap orang bisa jadi penafsir sendiri, tapi giliran tumbuh jadi radikal, kalian cuci tangan. Yahya Waloni bukan sekedar mantan, dia adalah cermin yang menunjukkan apa yang terjadi kalau gereja putus dari tradisi. Gereja Katolik menjaga iman lewat tradisi dan magisterium, bukan lewat opini pribadi dan tafsir liar. Jadi sebelum mengkritik Waloni, tanya dulu, sebetulnya dia lari dari gereja atau lari dari bayang-bayang Protestan itu sendiri? Follow for more. Seorang romo Katolik menyerang pendeta Protestan yang membahas tentang almarhum Ustadz Yahya Waloni. Almarhum Ustadz Yahya Waloni adalah mu'alaf mantan pendeta. Beliau diketahui pernah terdaftar sebagai pemuka agama pada Badan Pengelola Am Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong, Kaimana. Yahya Waloni pernah menjabat ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia atau STT Calvinis Ebenezer di Sorong, Papua tahun 1997 sampai 2004. Kemudian pindah ke Balikpapan dengan menjabat sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau UNIBA sampai tahun 2006. Pada tahun 2006, Ustadz Yahya Waloni pindah ke kota Cengkeh, Toli-Toli. Di Toli-Toli, dia mendapatkan bimbingan ikrar syahadat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Sampai ini saya istirahat keliling Indonesia bicara soal kebenaran Islam. Sebentar ini saya untuk memenuhi jadwal besok malam di Bekasi. Dari Bekasi ke Surabaya, Happy Wedding Service. Itu saya kan ustadz liar, bukan ustadz terhormat. Apa terhormati? Tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta. Bukan rupiah gaji saya. Gaji saya from Stuttgart, pusat gereja Protestan di Jerman, Roma. Ustaz, the battle in Castro, Belanda. Saya perang asli kafir begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad.